Jadi ini aplikasi ini bentuknya dibangun dengan makro. Makronya ada Visual Basic Application ya. Visual Application. Jadi ini gambaran dari nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu sudah terima dengan apa aplikasinya. Ada dua cara untuk mengaktifasi karena biasanya kalau untuk makro biasanya akan ada kan itu dianggap sebagai kan membuat program untuk makro ini kan menjadi sebuah aplikasi ya. Biasanya kemudian Windowsnya atau aplikasinya dalam hari ini ada Office-nya akan bertanya apakah ini kemudian aman. Nah, jadi nanti biasanya ada dua cara. Ini cara pertama, gitu ya. Ini cara kedua untuk mengaktifkannya nanti. Biasanya nanti akan kok nggak muncul pop up. Jadi setiap kali Ya, kita buka itu nanti akan muncul pop up ya enggak gitu. kan aku bela diri lah. Enak aja. Kurang lebih seperti itu. Aku nggak mau dibilangin terus-terus. Baik. eh, Aplikasinya seperti ini, Bapak Ibu. Excel seperti biasa. Kalau di video di ads-nya yang kita sampaikan, kalau ngelihat di bawah, ini adalah memang data-data. Ada data, kalau kurang besar, saya besarin ya. Ada data terkait yang memang data dasar ya. Data dasar. Yaitu bicaranya adalah di sini nih. Sampai dengan ini. Nah, kemarin kan Pak Mecan salah satunya menyampaikan, udah ready belum yang namanya kompetensi modelnya kayak apa, terus kemudian misalnya performanya ada KPI atau enggak, ini maksudnya performance appraisal ya. Terus kemudian dari kompetensi model itu dikelompokkan dalam model kompetensi jabatan gitu, kurang lebih seperti itu. Dan eh, ada pertanyaan yang sering disampaikan dari beberapa eh, di sesi-sesi sebelumnya, Pak, bagaimana kita memulai? Jadi memang waktu itu, karena satu hal yang jelas blessing dari manajemen sudah kami dapatkan ya. Tinggal kemudian, karena waktu itu saya dan tim itu berada dalam organisasi yang memang sangat perkembangannya sangat cepat gitu. Mereka sudah mereka sangat mengunggulkan yang namanya MT, MT, dan itu rata-rata dari eksternal gitu, eksternal. Kemudian setelah bahkan direktur yang akan naik tahun ini pun di tempat saya dulu itu adalah MT batch kelima katanya seperti itu. Direktur dia jadi memang prosesnya panjang. Tapi ketika pada waktu itu akhirnya manajemen bicaranya adalah oh kita selama ini MT-nya dari luar. Ada nggak sih sebenarnya yang kita bisa kembangkan dari dalam? Isu pertama itu. Isu kedua adalah eh, karena dari hasil identifikasi itu bahwa key person itu yang akan menumbuhkan perusahaan itu adalah branch manager. Jadi saya di perusahaan yang mempunyai cabang dari wilayah barat itu di Sumatera Utara, ya, kemudian wilayah timur sampai Papua. Seperti itu yang kemudian menjadi key person-nya. Makanya dari MT-MT yang kemudian masuk itu kira-kira ada nggak yang kemudian bisa di-treatment sebagai talent. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari aplikasi ini yang menjadi pertanyaan, Pak, kenapa kok background-nya Excel gitu? Nah, awal mulanya pertama karena memang kita pengen quick win, itu pertama. Yang kedua adalah bahwa bahwa ketika nanti Bapak Ibu terima dan sekiranya pengen diaplikasikan, ini menjadi mudah untuk mendapatkan gap-nya. Oh, ini seharusnya begini kalau di perusahaan Bapak Ibu.
Jadi kan kalau kita langsung canggih belum tentu kemudian mendapatkan acceptance gitu loh. Acceptance yang baik sesuai dengan bisnis proses yang ada di perusahaan masing-masing. Gitu. Jadi nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kenapa harus diaktifkan makronya, nanti salah satunya setiap kali kita pindah itu akan muncul seperti ini. Gitu. Kalau untuk HAV ini pada dasarnya kan kenapa kemudian ini bisa misalnya ini saya tulis nama saya ya, nama saya Amzari. Jadi ini bisa editable, langsung bisa diedit, langsung bisa diinput. Pertimbangannya adalah begini, kalau untuk cabang-cabang yang perusahaan yang mempunyai cabang banyak, misalnya bertingkat dari cabang, terus kemudian Mas naik lagi ke area, naik lagi ke region. Ini aplikasi ini bisa disebar ya. Nanti mulai dari cabang, nanti bisa direkap di area, direkap di area, direkap di region gitu ya. Kemudian dikumpulkan. Makanya bisa dikopas. Jadi seperti ini kalau kita mau masukin, tinggal dimasukin aja. Nah kalau HAV ini nanti ada identifikasi sendiri ya. Ada nanti di toolsnya ada di formnya ada untuk identifikasi ini. Paling yang harus diisi misalnya MKJ ini. Kalau misalnya ada posisi misalnya apa ya legal gitu. Oh ini udah legal misalnya apa ya HR rekrutmen. Nah, kompetensinya apa, model kompetensinya ada di mana, ini bisa dituliskan atau misalnya dikopas. Jadi ketika di tempat Bapak Ibu semuanya sudah ready dengan itu, tinggal dikopas saja. Mungkin seperti itu. Ini untuk model kompetensi jabatan. Kemudian ada master, di sini ada master job title levelnya gitu ya. Terus ini adalah apa karirnya ya di periode Q1, Q2, sorry, penilaiannya gitu ya. Ini levelnya apa, level HO-nya apa, region-nya apa. Jadi ini sebenarnya bisa dimodif gitu. Langsung bisa diupdate. Sama juga dengan karyawan ya. Karyawan, jobnya apa, levelnya mana, posisinya apa, unitnya ada di mana, dia statusnya permanen, tanggal lahir, dan seterusnya, education-nya. Nah, nah untuk yang ini, people identification, people review, ini untuk status aja. Jadi kan jadi nanti kalau misalnya di kantor pusat kan kita butuh butuh apa rekap seluruh Indonesia misalnya ya. Nah, ini yang sudah mana sih? Di people identification kah? Atau di people review kah? Atau di IDP kah? Atau di IJP kah? Nah, itu di karyawan ya. Terus di sini ada juga yang namanya, nah kalau tadi modelnya ini hasil pengukuran. Jadi kalau mungkin Pak Mecan kemarin sempat menyampaikan 360 degree itu ya untuk pemetaan ini salah satunya hasilnya bisa dicantumkan di sini. Achievement orientation profilnya untuk jabatan ini, jabatan yang disandang oleh Yulita ini, profilnya kayak apa, sampai mana, terus profil tertingginya apa, terus modelnya untuk jabatan dia itu di 2, gitu ya. Sorry. Profilnya kayak apa, gitu ya. Dari hasil pengukuran modelnya 2, ternyata ada gap plus 2, gitu. Indeksnya sampai 5. Jadi pengukuran 1 sampai 5. Dari profilnya itu adalah hasil pengukuran 4. Dari modelnya kayak gini, profilnya yang didapatkan hasil pengukuran, kemudian gapnya seperti ini. Hasil pengukuran tahun 2023. Ini bisa dimasukkan di sini. Data karir juga bisa disampaikan, apakah kemudian atas nama ini itu new hire-nya kapan, kemudian mutasi, transfer, kemudian promosi juga dicantumkan di sini. Bisa dicantumkan di sini.
Terus ini juga ada performance appraisal-nya. Tinggal tulis ataupun dikopas. Terus training apa saja yang pernah didapatkan? Ini seperti ini. Ya. Terus kemudian juga ada namanya SP ya. Surat peringatan itu. Jadi memang sebisa mungkin profil dari orang per orang itu bisa diketahui. Nah, ini psikotes. Kenapa psikotes dimasukin? Jadi begini historinya. Karena waktu itu, bahwa untuk hasil pemetaan kompetensi itu belum seluruhnya didapatkan. Makanya kemudian eh, kalau secara ideal memang HAV itu dipakai disandingkan dengan kompetensi ini. Seperti yang disampaikan kemudian melalui 360 degree. Cuman karena kita sudah dapat blessing dari manajemen, terus paling enggak dalam tahun itu kita bisa memutuskan, akhirnya eh, hasil talent identification yang dipilih waktu itu adalah coba kita pakai hasil psikotes dulu. Kita dulu punya alat namanya pakai apa ya, pakai via internet gitu ya. Jadi bisa masif gitu. Dan yang dipilih adalah hasil GTI-nya. GTI ini GTI namanya General Train Ability Index gitu. Waktu itu seperti itu. Jadi meskipun ideal, jadi kalau kalau kita bicara ideal memang karena dengan maunya manajemen yang pengen cepat, akhirnya yang kita pilih udahlah hasil psikotes dulu yang kita ada. Meskipun sebenarnya itu nggak ideal, idealnya adalah kompetensi gitu. Tapi paling tidak eh, bahwa talent ini apakah kemudian hanya HAV saja, itu yang menjadi kesimpulan dari diskusi-diskusi internal waktu itu. Akhirnya muncullah namanya talent identification. Talent identification ini apakah ini sebenarnya kita cari acuan kira-kira untuk memetakan talent itu apa saja sih yang poin-poin apa saja sih yang kemudian dipakai gitu. Dipakai ini saya share juga referensi materi ya. Saya suka. Jadi ini dari Australian Government ya. Ini mungkin salah satu kemudian kita pilih. Apakah ini tepat? Ya. Apakah ini kemudian menjadi sebuah model yang tepat? Nah, itu harus perlu diuji terus. Jadi ini kemudian apakah kemudian ini bisa menangkap bahwa ini high potensial? Inilah yang kemudian kita gunakan selama people review gitu ya. Jadi ada ability, ada aspiration, ada engagement. Nah, kalau kemarin Pak Mencan sempat menyampaikan ada yang namanya kontribusi, ada yang namanya kompetensi, ada yang kemudian adalah komitmen. Gitu. Jadi poin-poin yang ada di sini, yang ini nih, itu kita coba adopsi di tools ini. Jadi saya kasih contoh, misalnya all ya, terus kita pilih nama yang tadi, dia akan muncul, kita akan bisa lihat data yang sudah diinput tadi ada akan tercantum di sini. Andai kata mau ini nggak bisa, ini data ya, data jadi nggak editable. Ini seperti ini, track recordnya, karirnya seperti apa, terus kemudian performanya. Ini kalau ini bisa diedit ya, jadi kalau mau ngedit bisa langsung dimasukkan. Terus kemudian ini kompetensinya yang tadi ya, yang gap, yang profilnya kayak apa, terus kemudian hasil pengukurannya kayak apa, modelnya ternyata gini, ada gapnya seperti apa untuk indeks 5.
Apakah Yulita ini pernah dapat? Nah, ini bisa diedit juga jenis sanksinya apa gitu. Terus pernah training apa saja? Ini juga tercantum di sini. Terus ini hasil psikotesnya. Ya leadership-nya modelnya apa, terus GTI-nya ada di mana, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang people identifikasi. People identifikasi itu bisa diklik gini, atau misalnya, sorry. Jadi ini satu-satu ya, satu-satu misalnya kita dalam people review, nanti saya akan jelaskan, kita akan bertanya pada tim people review yang kemudian sudah dibentuk dalam sebuah policy ya, prosedur, dan salah satunya tim people review itu akan mereview, misalnya salah satu contoh adalah apakah Yulita ini mencari dan mengolah informasi baru dengan cepat. Nah, tinggal diganti misalnya kadang-kadang diupdate. Itu. Terus, nah, atau lewat, sebentar, harusnya ini bisa ini. Seperti ini sih, satu-satu memang. Kalau terus setelah diidentifikasi, nanti ini people review-nya. Nah, people review ini akan menggambarkan yang kemarin, salah satunya disampaikan Pak Mecan, yaitu contohnya adalah kekuatan, kelemahan, ya. Terus apakah ada isu penempatan, apakah kemudian, makanya penting salah satunya adalah talent identification, talent definition, sorry, talent definitionnya seperti apa, talent itu didefinisikan seperti apa, gitu. Terus komitmen karir, gitu. Jangan sampai kemudian kita sudah kembangkan ternyata yang menikmati perusahaan lain. Apakah kemudian ada dampak kehilangan? Tentunya kalau talent itu eh, bisa dikategori talent, apakah poin ini bisa dimasukkan? Terus kemudian dari aspirasi dari pihak personal sendiri gimana gitu dari atasannya. Terus kemudian rekomendasi. Nah, dari sini salah satunya adalah tools ini juga bisa langsung diarahkan untuk sebagai succession planning yang kemarin disampaikan. Kan ini kan yang mereview kan atasannya. Jadi salah satunya pertanyaannya adalah andai kata nih saya sebagai atasan Yulita gitu. Apakah dia suksesor nomor berapa sih sekiranya kemudian saya dimutasi, saya promosi naik lagi gitu. Ini bisa langsung dipilih apakah di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3 gitu. Dan periode review ini kapan? Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah karyawan ini dapat ditempatkan di posisi lain di luar departemen saat ini. Jadi mengcapture dari people review itu mengcapture semuanya yang kemarin seperti disampaikan oleh Pak Mecan ya. Gitu. Ini di people review. Ya. Nah, terus kemudian setelah di review, terus kemudian kita ada namanya development plan. Atau, nah kalau ini bisa. Mungkin ada. Nah, dari kekuatan dan kelemahan yang sudah dilakukan pada saat people review, ya, kira-kira development areanya di mana sih? Kalau di sini kan disampaikan. Ya, terus development targetnya kayak apa? Nah, ini bisa dipilihkan misalnya training,
planningnya apa, misalnya 7 Habits misalnya ya. Coachingnya dengan 1 up level. Apakah ada harus belajar sendiri, misalnya desain enggak? Oh enggak, kalau enggak ya nggak usah dipilih. Itu. Terus self learning, misalnya untuk mempelajari update regulasi, misalnya terbaru. Nah ini juga bisa untuk mengetrack. Jadi kemarin tuh salah satunya yang menjadi PR yang seperti disampaikan Pak Mejan adalah yang sering terjadi akhirnya sudah dibikinin ICP atau IDP kemudian kurang kurang pantauan. Nah, ini salah satunya kemudian dibikinkan time frame. Misalnya ini 9 Agustus sampai kapan sih? Sampai Desember misalnya. Ini add. Oh, masih kosong development area. Nah, habis itu career plan. Career plan. Seperti ini. Di sini misalnya pengen legal. Nah, ternyata kompetensi match-nya masih 63%. Ini kan. Jadi ini juga untuk mendapatkan mencari korelasi antara development plan tadi dengan karir. Apakah artinya kemudian kira-kira kalau misalnya mau promosi, realisasi yang realistis kapan sih gitu ya. Untuk kemudian anggaplah dipromot 1 tahun lagi. Seperti itu. Nah, setelah dari ini kita juga akan dimappingkan yang namanya HAV. Ini HAV-nya di sini. Nih. Ini ada medium. Oh, ini datanya nggak ada. Misalnya ini di finalnya, di Q, ini masuk Q3 ya. Q3. Misalnya Q3, ternyata Yulita ini setelah diamati, setelah dari hasil itu, berdasarkan hasil ada di high. Nanti akan berubah sendiri ini. Gitu. Nah, seperti itu. Toolsnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa generate reportnya jadi seperti ini. Nanti hasil people profile-nya seperti apa. Itu. Ini identifikasi yang ditanya satu-satu tadi, terus hasilnya kayak apa, individual development-nya kayak apa. Nah, ini salah satu kemudian tools yang bisa dipakai untuk memonitor IDP-nya. Terus misalnya rencana untuk promosi, ini kan bisa langsung di sebagai lampiran untuk misalnya mau promosi. Tergantung kemudian prosedur yang ada di perusahaan masing-masing. Ini akan jadikan apa. Nah, kemudian kalau misalnya ini setiap kali muncul, pasti nanti teman-teman memang kalau memang digunakan akan muncul kayak gini, mungkin kita bisa bantu untuk menghapus ininya. Apa? Logonya. Logonya sih sebenarnya bisa dihapus langsung nih. Cuman kalau setiap kali generate report akan muncul seperti itu. Itu. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi memang kemudian ini menjadi apa yang disampaikan Pak Mijan kemarin, ini seperti masuk sini gitu ya. Jadi sudah harapannya kebayang gitu, apa yang memang kemudian ketika mau mengembangkan
Talent itu mulai dari kompetensinya, terus apa, performanya, itu yang kemudian akan dimunculkan di sini. Itu mengenai toolsnya. Mungkin ada pertanyaan. Ini saya mau share di kolom chat ya, toolsnya ya. Ini ada dua cara, ya, dua cara. Filenya diklik kanan, yang cara yang ini ya, yang saya sampaikan, yang cara ini, ya, filenya diklik kanan, terus kemudian ininya dihilangin, ceknya dihilangin. Itu cara pertama. Cara kedua, masuk ke option, terus trust center, terus masuk ke nanti ada di sini trust center setting, ya. Yang ketiga makro setting, ya. Yang keempat adalah ini paling bawah, gitu. Itu dua cara seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, Pak. Ya, Terlihat, Pak? lihat. Iya. Ya, seperti ini. Betul. Yang harus saya lakukan mengisi secara manual sheet-sheet tersebut, begitu, Pak? Iya. Kecuali yang ini apa namanya? Jadi Mbak coba pilih aja di drop down. Misalnya contoh level, Mbak, level. Pilih yang all aja, all. Karena ini ceritanya Oh, kantor pusat sih. Level itu all. Terus ya. sebelah kanan juga all. Sebelah kanan, nah itu all. Terus ketik nama Yulita. Iya. Oh, jadi Enter. kita harus mendaftarkan nama-nama gitu, Pak, ya? Iya, Bu. Mau aplikasi apapun pasti database itu harus terisi. Iya, database-nya terisi dulu, nama sama nick-nya ya, Pak, ya? Iya. Iya, yang saya sampaikan tadi. Coba di enter, Bu, di enter. Yulita itu begitu muncul kayak gitu di enter aja. Harusnya muncul. Nah, muncul semua, Bu. Gitu. Ya, salam. Ya. Lagi. Baik, Pak, terima kasih. Coba di close satu lagi, Bu. Satu lagi. Ini di close dulu. Bukan yang ini, people profile-nya itu di close. Close. Ya. Karena ini tertutup sama sama ini Zoom. Close ininya silangnya Oh, close-nya sebentar. silang ya. Iya. Iya, 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 tertutup sama ini Zoom-nya. Baik. Nah, ini kan Ibu misalnya ini kan J Kristiani WP nih. Di bawahnya silakan diketik aja misalnya apa nama Ibu deh, employee name-nya siapa. Gitu ya. Nah, kan bisa kan? Ya. Kalau sudah punya hasil Bisa, Pak. kompetensi bisa dimasukkan gitu. Nah, ini di close. Ya memang seperti ini. Ya. Jadi ini Apa masuk. nanti kita bikin inbalak dulu baru dipindahkan gitu bisa ya, Pak? Iya, memang benar. Memang benar, Bu. Jadi kalau misalnya habis Ya, dari hasil karena kan assessment, kalau satu-satu ya, iya. Memang kalau harus. satu-satu sering muncul gitu ya, Pak, ya, iya kan? Iya. Makanya sebenarnya yang saya sampaikan Baik. tadi bahwa sebenarnya
aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin. Artinya kemudian kalau memang dari organisasi nanti Bapak Ibu ada kebutuhan, terus secara logika, secara algoritma, kalau di tempatnya Ibu-ibu ada tim IT, saya pikir mereka akan bisa lah, bisa membuat yang lebih canggih lah. Mungkin pakai web base gitu ya. Karena kalau Excel ini, model Excel ini, kalau misalnya berisi data 5.000 aja, wah itu berat banget. Gitu. Karena kan banyak itu isinya dari data karyawan sendiri, MKJ-nya, performance appraisal-nya, data training, dan sebagainya. Itu Mbak Gina. Ada lagi? Silakan.